Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 11 tahun 2024 Kabupaten Ciamis. Saya Hatip Maulani Sidik. Saya Putri Fitria Sundari. Saya Ika Marianti. Akan melakukan demonstrasi kontekstual 2.3 yaitu coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu Ika. Waalaikumsalam Ibu Putri. Selamat pagi. Bagaimana nih kabarnya Ibu Ika? Pagi juga Bu, alhamdulillah Bu, saya baik. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Saya juga baik. Alhamdulillah ya, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu, berdiskusi. Mungkin di sini saya dengar Ibu Ika mau melaksanakan coaching ya? Oh iya, Dengan Pak Hatip. betul, dengan Bapak Hatip Bu. Rencananya kapan nih? Rencananya hari ini sih, setelah mungkin kan sekarang sekitar jam 10-an Bu. Baik, Ibu. Mungkin kehadiran saya di sini, saya ingin bertemu dengan Ibu Ika di sini. Yang pertama, yang paling utama adalah saya ingin memberikan dukungan ya Bu, kepada Ibu, kepada kompetensi coaching Ibu yang ingin Ibu kembangkan nanti. Maka dari itu saya ingin mengamati nih, rencananya saya ingin mengamati proses bagaimana coaching yang akan Ibu laksanakan nanti. Nah, apakah Ibu sudah siap nih untuk melaksanakan proses coaching ini? Oh iya, alhamdulillah siap Bu nih. Iya siap, dan saya juga ucapkan terima kasih kepada Ibu yang sudah bersedia menjadi mengamati saya dan juga Bapak Hatip untuk melakukan coaching nanti. Baik, Ibu. Sebelum Ibu memulai proses coaching di sini, ada beberapa hal yang mungkin nanti saya akan jelaskan, Ya. dan nanti saya akan bertanya kepada Ibu di sini. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu rubrik penilaian dari proses coaching ini yang akan Ibu lakukan nanti. Siap Bu. Nah, jadi di sini ketika proses coaching di sini, poin yang akan nanti saya amati adalah saya akan melihat apakah Ibu akan melakukan percakapan coachingnya itu dengan alur cerita atau tidak. Nah, kita ketahui bahwa alur cerita di sini terdiri dari tujuan umum, lalu juga identifikasi masalah, kemudian rencana atau aksi, dan juga di sini tanggung jawab. Betul ya Bu? Iya Bu. Nah, selanjutnya saya juga akan mengamati apakah Ibu di sini melakukan coaching berdasarkan prinsip-prinsip coaching. Nah, prinsip coaching itu kan di sini ada membentuk kemitraan dengan coaching, lalu kemudian menggali potensi coaching itu dengan proses yang kreatif ya Bu, dan memaksimalkan potensi. Oh seperti itu. Iya baik Bu. Nah, selanjutnya kompetensi inti dalam coaching tersebut yang perlu diperhatikan nih oleh Ibu, yaitu adalah kehadiran penuh, selanjutnya mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan juga Ibu bisa mendengarkan secara aktif. Nah, ketika Ibu mengajukan pertanyaan yang berbobot di sini, Ibu perlu mendengarkannya dengan rasa. Ya, Bu. Rasa di sini adalah receive, ask, summarize, dan juga appreciate. Nah, receive di sini Ibu bisa menerima nih pertanyaan-pertanyaan dari Pak Hatip nanti, bahwa kemudian Ibu bisa memberikan pertanyaan yang lebih terbuka. Oh betul. Ya, lalu Ibu juga bisa merangkum pernyataan-pernyataan maupun permasalahan dari Pak Hatip nanti, dan Ibu bisa memberikan apresiasi kepada Pak Hatip. Baik. Nah, sampai sana mungkin apakah Ibu sudah jelas nih mengenai rubrik yang mungkin nanti saya akan amati ketika proses coaching tersebut? Iya Bu, itu udah jelas sekali. Yang Ibu paparkan tadi sudah sangat jelas. Dan pada saat nanti saya coaching nanti ya dengan Pak Hatip, saya berencana melakukan sesuai dengan alur kita yang tadi Ibu sampaikan. Kemudian saya akan menerapkan prinsip-prinsip dan kompetensi coaching nanti. Jadi saya rasa saya sudah cukup mengerti rubrik yang tadi Ibu sampaikan juga. Baik, terima kasih Ibu Ika. Nah, selanjutnya saya izin bertanya terlebih dahulu ya Bu. Iya Bu. Mengenai coaching di sini, menurut pendapat Ibu, kompetensi coaching apa sih yang ingin Ibu kembangkan nanti pada saat proses coaching? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu ada 3 Ibu. Ya. Yang pertama
tentang kehadiran penuh yaitu. Lalu yang kedua itu mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu Ibu. Baik Ibu, kira-kira nih dari ketiga kompetensi tersebut, kompetensi apa sih kompetensi yang Ibu kembangkan tadi tersebut? Bagaimana sih secara spesifiknya ya yang bisa saya observasi? Kalau untuk secara spesifik sih nanti untuk diobservasi saya lebih pada kompetensi mendengarkan secara aktif Bu, Ya, betul. dan juga mengenai mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik Ibu, berarti Ibu fokus pada coaching yang nanti akan saya observasi, yaitu dapat mendengarkan secara aktif dan Ibu bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot nanti pada saat coaching. Iya betul. Nah, kemudian seperti apa nih indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan pada sesi coaching ini? Yang pertama nanti saya akan menyimak coach atau Pak Hatip lebih banyak mendengar daripada berbicara, serta nanti saya dapat berasumsi maupun asosiasi. Dan yang kedua, saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka juga supaya coach ini dapat lebih mengeluarkan permasalahan apa yang dialaminya. Jadi pertanyaan yang nanti saya ajukan, wah ini coach ini nanti akan ini Bu, masalah saya seperti ini, dijabarkan atau dirinci secara jelas. Baik Ibu, mungkin itu saja ya Bu dari kegiatan praobservasi ini. Mungkin terima kasih Ibu juga sudah menjabarkan kepada saya secara rinci dan Ibu juga menjelaskan kompetensi yang ingin Ibu capai dan yang ingin saya observasi lebih lanjut. Ya. Nah, selanjutnya silakan Ibu melaksanakan kegiatan coaching ya bersama Pak Hatip. Ya. Nanti setelah Ibu selesai melakukan coaching, kita dapat bertemu dan berbicara lagi Oke Ibu. ya untuk tentang hasil proses coaching yang akan Ibu laksanakan. Siap. Nah, berarti saya nanti akan melaksanakan coaching dulu Ya. dengan Pak Hatip ya Bu. Betul. Ibu terima kasih ya atas waktunya, Ya. sudah bersedia siap mengamati saya dengan Pak Hatip juga. Terima kasih banyak. Ya, baik. Terima kasih ya Bu Eka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum Pak Hatip. Waalaikumsalam. Iya, kita ketemu lagi ya Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita dapat bertemu di kesempatan kali ini. Ya. Dan bagaimana kabarnya Pak? Sangat baik sekali, tapi ada beberapa hal yang mungkin akan kita Ya, ternyata mungkin kalau boleh tahu nih kendalanya atau hal-hal yang mungkin Pak Hatip sekarang mengganjal itu kalau boleh diceritakan. ya tentu di sekolah ya Bu ya, Ya. masih ada beberapa permasalahan dan hal-hal yang terjadi sama saya, atau mungkin memang saya aja yang mungkin jadi salah dia. Oh, iya gak apa-apa Pak Iya. ya. Oh, jadi masalahnya ada di sekolah nih. Nah, kan kita ini akan berbincang nih Iya, kakak-kakak. Tujuan yang ingin Pak Hatip inginkan dalam sesi ini itu apa? Ya, mungkin tujuannya dari percakapan kita kali ini saya ingin mendapatkan sebuah solusi ya agar permasalahan yang saya hadapi sekarang ini ya beres lah, tuntas. Iya, gitu. mudah-mudahan. Mudah-mudahan ya, Pak. seperti Iya, itu. mudah-mudahan. Nah, tadi kan permasalahannya itu tentang sekolah. Mhm. Sekolah. Boleh nggak diceritakan secara detail Oke. masalahnya itu seperti apa sih? Ya, Saya kan jadi kepo nih, masalah yang Pak Hatip alami itu seperti apa? jadi gini Bu ya Bu, sambil surat aja ya Bu. Wah, nggak apa-apa, kita kan santai gitu, jangan mudah-mudahan Pak Hatip nyaman juga nih Oke, saat oke. kita berbincang. Jadi pada intinya gini sih Bu, kan di sekolah tuh ada sebuah program ya, Iya. mereka belajar untuk misalnya kan ada program P5 itu loh. Oh iya Pak Dina. Nah, P5 di sini kan saya ada sebuah program yang namanya hidup berkelanjutan. Iya. Dan ini itu apa? Topiknya Iya. tanaman hortikultura kampung. Oh, kangkung, boleh saya catat ya Pak? Oke. Oh, tentang masalahnya tentang kangkung. Gitu. Jadi di sini kan warga sekolah tuh banyak ya. Maksudnya guru dan PU. Iya. Kita ada warga sekolah yang mungkin harusnya berandil dalam program tersebut. Namun yang saya lihat, yang saya rasakan seperti di sekolah itu cuma ada beberapa segelintir orang yang Iya. terjun ke arah P5 tersebut. Gitu.
dari permasalahan yang mengenai P5 itu, adakah nih Pak upaya yang sudah Bapak lakukan untuk permasalahan tersebut supaya terminimalisir? Apakah pernah itu Bapak melakukan tindakan seperti apa? Untuk tindakan kali ini ya Bu yang sudah saya laksanakan beberapa hari ke belakang gitu ya Bu ya. Dan di sini saya lihat program P5-nya agak kurang jalan. Saya berinisiasi dengan beberapa rekan lah 2-3 orang berinisiasi untuk udahlah kita memodal sendiri gitu kan, baik tenaganya ataupun keuangannya. Gitu ya. Kan sekolah saya kan luas tuh lahannya, Oh iya. luas lahan, ada banyak lahan yang belum terolah, masih kebun dan lain sebagainya, itu rumput-rumputnya tinggi-tinggi. Kan saya dicampur lah dengan rekan tersebut. Wah, hebat sekali Pak Hatip. Kemudian ya dikira saya teh teman-teman rekan-rekan yang lain teh mau membantu, Iya. tapi ternyata tidak ada. Oh, jadi berarti usaha sendiri dulu. Usaha mungkin sendiri dulu untuk sementara saat ya. ini. Nah, karena itu Pak Hatip melakukannya sendiri nih, apakah ada penyebab mengapa rekan yang di sekolah itu bisa itu ada Pak Hatip aja, apa itu penyebabnya? Kalau secara spesifik saya kurang tahu ya, apakah mereka karena malah untuk tanah-tanahan, bermain tanah gitu, Takut kotor. atau kayak emang saya juga kurang tahu ya Iya. penyebab detailnya seperti apa. Namun di sini pokok nama saya yang berkecimpung di situ ingin menjadi sebuah contoh, sebuah panutan untuk mereka bahwa program ini harus tetap jalan gitu kan. Walaupun pada kenyataannya ini ya capek lah, sangat capek gitu. Ya, terbayangkan capeknya Iya ya Pak? betul. Iya. Nah Pak, dari yang diceritakan tadi, kalau boleh diangkatkan ya, rankingnya 1 sampai 10 itu sekarang ini berada pada angka berapa? Kalau menurut pendapat saya berdasarkan jumlah warga itu Ya. kan sekitar 36 kalau nggak salah. Saya ambil di ranking 4 lah. Oh, ranking 4 ya, baik. Baik apa itu? 3 atau 4 lah, Oh, kita 3. seperti itu. Iya, 3 atau 4. Hmm. Nah, karena kan sekarang baru 3 ya Pak. Nah, harapan untuk kedepannya, cita-cita untuk di sekolah Pak Hatip supaya keinginan Hatip tercapai itu bagaimana? Harapan saya sih, ini kan namanya program sekolah ya. Iya. Harapan saya semua warga itu terlibat Bu, bukan hanya beberapa segelintir orang melaksanakan P5, tapi yang lain ya mungkin fokus ada pembelajaran khusus lah, pembelajaran di kelas, tapi kan program P5 tetap harus jalan. Intinya ada kolaborasi di antara semua warga sekolah. Harapan saya seperti itu, bukan hanya segelintir orang. Oh iya gitu. Nah, jadi memang banyak ya permasalahan, misalkan bukan permasalahan, maksudnya penyebab, karena tadi belum spesifik penyebabnya. Nah, pasti kan dalam pemikiran Pak Hatip juga udah terbesit nih rencana atau cita-cita yang akan dibentuk nanti suatu saat itu, atau solusinya dari permasalahan tersebut. Kira-kira rencana Pak Hatip itu seperti apa? Mungkin yang pertama tadi saya sebutkan bahwa saya ingin menjadi contoh bagi mereka Ya, bahwa program itu betul. tetap jalan gitu ya Bu ya. Dan yang kedua, di sini kan ada sebab lain ya Bu, ada permasalahan mungkin karena tidak ada kepala sekolah, jadi masih PLT. Itu kan PLT datangnya paling 2 minggu sekali, 3 minggu sekali, itu jadi tidak ada mungkin sebuah kebijakan yang spesifik gitu ya Bu ya. Mungkin di sini walaupun saya ditunjuk sebagai PLH, tapi kok perasaan saya tuh agak kurang dihargai atau gimana. Mungkin itu hanya perasaan saya saja. Atau mungkin kedepannya pertanggal kemarin itu pertanggal 9 baru dikukuhkan, kemarin tanggal 27 ada penunjukan PLT baru. Mungkin langkah yang akan saya ambil, saya akan berkoordinasi dengan PLT tersebut apa yang menjadi ganjaran di sekolah saya, terutama pada program P5 ini. Mungkin kedepannya ada sebuah koordinasi dengan kepala sekolah, mungkin tindak lanjutnya seperti apa, program P5 ini diperlukan seperti apa. Berarti berkisar pada program ya? Betul. Nah, itu kan rencananya hebat sekali sih, bagus, saya setuju bahwa kita itu harus mengkoordinasikan kepada karena belum ada kepala sekolah, tentunya kita koordinasikan kepada PLT-nya ya Pak. Nah Pak,
apakah step by step atau langkah yang Pak Hatip akan, tadi kan rencana, sekarang kita step by stepnya itu seperti apa? Ya mungkin step by stepnya tetap yang pertama kan koordinasi ya. Iya. Kemudian yang kedua ada sebuah kolaborasi. Mungkin yang pertama akan saya ajak koordinasi ada rekan-rekan lain yang ikut kemarin-kemarin itu kan mungkin 3-4 orang yang ikut berkoordinasi dengan saya tentang pelaksanaan PLIM ini. Kemudian kedepannya sekarang kan udah berjalan sekitar 2 minggu tanaman kampung ini dan sudah mulai bertumbuh. Mungkin sekitar 10 hari juga akan panen. Wah, mantap. Ternyata itu hasil karya Bapak nih. Iya, iya, bisa dibuktikan dari hasil panen kangkungnya. Ya mungkin stepnya seperti itu ya. Jadi saya ingin lihat sebenarnya rekan-rekan, tanggapan rekan-rekan yang lain gitu ya, sudah panen ini ada nggak nih apa sih mungkin ada perubahan sikap ataupun mungkin ini mungkin harus panen meresep gitu. Nah mungkin seperti itu Ji. Jadi ingin ada perubahan lah dari mungkin emosional dari mereka untuk ikut berkolaborasi pada program ini. Jadi supaya termotivasi. Supaya Mungkin ya Pak. termotivasi ya seperti itu. Oh ya, mudah-mudahan ya Pak termotivasi. Amin. Tapi yang saya dengar itu usaha Pak Hatip sangat luar biasa, wah bagus. Nah, tapi dalam pelaksanaan tentunya kita kan nggak bisa sendiri ya Pak. Betul. Tadi kan Pak Hatip bilang sendiri mah capek itu yang dirasa. Nah kira-kira nanti Bapak akan meminta dukungan pihak mana saja untuk mencapai suatu yang diharapkan. Untuk sementara ini mungkin saya akan PLT ya Bu ya. Ya. Saya akan melakukan koordinasi, mungkin ada masukan dari saya ini kan di sebuah sekolah itu kan ada, kalau biasa udah itu ya, ada 4 wakasek. 4 wakasek ini mungkin akan ajak untuk berunding lah. Istilahnya mungkin ngobrol-ngobrol lah sama ibu PLT ya, sama ibu PLT, ibu Pak Wakasek ini, kemudian saya. Nah disitulah mungkin ada sebuah solusi, kalau termasuk bendahara karena memang dibutuhkan sebuah modal yang cukup besar sih, enggak lah kalau untuk tanaman kampung murah-murah lah. Iya. Seperti itu ya, mungkin seperti itu lah. Oh begitu, siap. Dapat saya pahami. Nah luar biasa sekali Pak Hatip, agar kegiatan yang tadi direncanakan oleh Pak Hatip, apa yang menjadi pertanggungjawaban dari ini tersebut? Ya mungkin apa ya, pokoknya programnya harus tetap jalan gitu ya. Oh berkelanjutan mungkin ya Pak? Berkelanjutannya terus tetap jalan sampai kapanpun, karena memang lahan yang memang sangat luas gitu ya Bu ya. Dan mungkin ada sebuah komitmen dari kami, dari saya, Iya. terutama dari mereka juga, bahwa Iya. ini kita harus tetap berkomitmen pada program P5 ini. Jangan sampai hasilnya sebuah wacana aja gitu, harus tetap direalisasikan. Oh betul sekali Pak Hatip, saya acungkan jempol buat Pak Hatip nih. Terima kasih. Nah tadi kan kita berbicara dari awal sampai akhir nih ya Pak. Tampaknya tidak sadar juga nih Pak Hatip sudah memunculkan sebuah solusi itu. Betul. Solusinya berbagai macam, ada kombinasi, ada untuk ini hasil panen saya nih buat termotivasi untuk yang lainnya. Nah dari awal sampai akhir ini apakah ada masih yang mengganjal nih dalam hati Pak Hatip? Untuk saat ini sih itu sih yang benar-benar dominan ya. Ya. Di samping masalah-masalah yang lain tentu ada, karena apa ya, banyak kesibukan lain lah di luar sekolah juga gitu kan Bu, yang memang agak mengganggu, bukan mengganggu, mungkin agak tersita waktu. Mungkin jadi waktu Pak Hatip itu terbagi ya? Ya betul. Terporsikan. Oke. Nah setelah kita mengobrol, bagaimana perasaan Pak Hatip? Alhamdulillah ya Bu, mungkin ada inisiasi baru nih untuk kedepannya, langkah-langkahnya yang tadi saya jelaskan, mudah-mudahan terrealisasikan Ya. gitu. Itu Bu. Ya amin, mudah-mudahan. Saya juga terima kasih juga kepada Pak Hatip ya sudah mempercayakan saya menceritakan permasalahan Pak Hatip curhat kepada saya, dan mudah-mudahan permasalahan Pak Hatip bisa terselesaikan. Amin, terima Ya, kasih. ya berarti kita cukupkan Siap. pembicaraan kita. Mudah-mudahan permasalahan yang
Pak Hatip atau saya juga kan kita sebagai manusia pasti memiliki Betul. suatu permasalahan, Betul. tidak luput dari permasalahan. Mudah-mudahan kita semua dilancarkan segala urusannya. Dan terima kasih juga atas waktunya ya. Sama-sama. Ibu, terima kasih. Dan oke, saya tutup ya. Siap, Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, alhamdulillah alamin, proses coachingnya sudah bisa berjalan dengan lancar. Kalau saya lihat sih alhamdulillah ya, eh, proses ini begitu mudah gitu Bu Ika bisa melaksanakannya dengan Pak Hatip. Nah, bagaimana nih perasaan Bu Ika setelah melakukan coaching tadi? Aduh, perasaan tadi yang saya rasakan nih setelah praktik coaching dengan Pak Hatip, saya merasa kompetensi saya ini diharapkan sudah tercapai juga nih Bu. Saya juga rasa sangat bahagia bisa bercerita banyak dengan Koci sehingga semua permasalahan yang dihadapi Koci bisa terselesaikan. Nah, baik Ibu. Pada saat coaching tadi itu, ketika saya lihat, kita merujuk pada indikator pencapaian ya Bu. Iya. Dari pengembangan dari pengembangan Ibu Ika tadi, saya harapkan pada kompetensi coaching Ibu ini kira-kira apa yang sudah Ibu lakukan pada proses coaching tadi? Jadi setelah melakukan coaching tadi nih Bu, saya sudah mampu fokus terhadap coaching, yaitu dengan mendengar aktif dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot juga, yang itu tadi yang direncanakan pada tahap praksi dengan Ibu. Ya, betul. Nah, jadi sudah tercapai ya Ya, tujuannya atau indikator pengembangan yang sudah Ibu harapkan tadi. Iya Bu, alhamdulillah menurut saya sih sudah tercapai. Alhamdulillah. Nah, selanjutnya saya izin bertanya ya Bu ya, untuk izin untuk menyampaikan hasil pengamatan yang sudah tadi saya lihat ketika proses coaching tadi. Ya boleh Ibu, boleh sekali. Oke, baik. Nah, berdasarkan observasi yang tadi saya lakukan, menurut saya percakapan coaching yang Ibu laksanakan itu sudah berjalan sangat baik. Iya, alhamdulillah. Di mana Ibu sudah bisa melakukan coaching sesuai dengan alur kita. Nah, juga bisa menanyakan tujuan-tujuan daripada Pak Hatip tadi dan mengarahkan Pak Hatip untuk mengidentifikasi masalahnya, kemudian merencanakan aksi untuk menyelesaikan permasalahannya, serta juga Pak Hatip serta Ibu juga bisa memancing Pak Hatip untuk berkomitmen dengan penuh tanggung jawab dan menjalankan rencana aksinya. Iya Bu. Selain itu, Ibu juga sudah menerapkan prinsip-prinsip coaching, di mana tadi saya lihat Ibu sudah fokus ya, lalu juga sudah melakukan kesadaran penuh, atau Ibu juga sudah melakukan mendengarkan dengan aktif. Dan Ibu juga yang saya lihat Ibu sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Pak Hatip. Iya Bu. Seperti yang Pak Hatip sampaikan pada saat seperti yang sudah Ibu sampaikan pada praobservasi tadi, Ibu sudah dapat fokus pada kompetensi yang saya observasikan seperti itu. Iya, alhamdulillah. Aduh, senang sekali Bu mendengarnya. Iya. Capaian yang diharapkan saya juga sudah tercapai. Alhamdulillah. Terima kasih Bu atas umpan baliknya. Itu juga menjadi refleksi untuk saya Bu. Ya, sama-sama Bu Ika. Pada kesempatan coaching ini Ibu bagus sudah melakukan coaching tersebut. Nah, kira-kira potensi apa lagi sih yang ingin Ibu kembangkan berikutnya? Kalau untuk kedepannya saya akan berlatih terus menerus, lebih intensif, mendengarkan secara aktif juga ya Bu, maupun merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, yang lebih efektif tentunya, sehingga nanti pada saat pelaksanaan coaching kedepannya saya bisa bercerita lebih banyak dengan coaching, dan coaching dapat menyampaikan apapun yang ada dalam permasalahan dia, gitu Ibu. Baik Bu Ika, semoga kompetensi tersebut ya yang Ibu harapkan dapat Ibu kembangkan sesuai dengan harapan Ibu nantinya. Amin. Juga semoga Ibu Ibu bisa mencapai kompetensi yang diharapkan dengan memperbanyak praktik coaching dengan guru-guru yang lain. Ya, siap Bu. Berarti saya nanti kedepannya harus sering berlatih ya Bu, jadi Ya, betul. nanti coaching pun dapat berjalan dengan baik. Ya, betul sekali Bu. Nah, kira-kira setelah tadi yang sudah saya sampaikan,
Mungkin Bu Ika mau menyampaikan hal yang lain? Kalau menurut saya sejauh ini sudah cukup Ibu. Baik, terima kasih atas waktunya ya Ibu Ika, dari mulai perobservasi kita juga saya juga melihat proses coaching Ibu Ika sampai dengan di sini selesai observasi di sini. Terima kasih atas waktunya ya. Semoga Ibu bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Amin Ibu, saya juga ucapkan terima kasih itu atas kehadiran Ibu, waktu Ibu yang mengumpan balikan mengamati saya, itu adalah suatu pembelajaran yang berharga bagi saya Ibu. Terima kasih ya Ibu Iya, Ika. sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.